Falling wedge adalah pola bullish yang bentuknya lebar di bagian atas, lalu berkontraksi menyempit setelah harganya turun ke arah lebih rendah. Pergerakan harga pada pola ini membentuk seperti kerucut yang miring ke bawah. Kontras dengan pola symmetrical triangle yang memiliki kemiringan yang cukup definitif, falling wedge ini secara jelas miring ke bawah dan memiliki kecenderungan untuk bullish di masa depan. Walau begitu, kecenderungan bullish ini belum tentu menjadi kenyataan jika belum terjadi breakout resistance. Video tutorial kali ini kita fokus pada falling wedge yang memiliki sifat reversal atau pembalikan. Tapi sebenarnya pola ini juga biasa menjadi pola kelanjutan. Seperti yang terlihat di layar Anda ini adalah pola falling wedge yang menjadi kelanjutan. Ya. Ketika menjadi pola kelanjutan, falling wedge ini sama juga miring ke bawah. Hanya saja kemiringan ini melawan arah uptrend yang terjadi sebelumnya. Ketika menjadi pola reversal, falling wedge miring ke bawah dan biasa dibilang mengikuti tren yang sedang turun yang terjadi sebelumnya. Gambar yang ada di layar Anda ini adalah falling wedge yang merupakan pola reversal. Dan perlu rekan-rekan ketahui, tanpa mempedulikan apakah ini pola reversal atau continuation, falling wedge ini bisa dikategorikan sebagai pola bullish. Kita akan bahas satu persatu poin-poin pentingnya. Yang pertama kita bahas tren sebelumnya. Ya. Untuk memenuhi syarat sebagai pola pembalikan, harus ada tren sebelumnya untuk berbalik. Idealnya, falling wedge ini akan terbentuk setelah tren turun dan menandai titik terendah berakhir. Sekali lagi, falling wedge ini untuk menjadi pola reversal bullish, maka harus diawali dengan downtrend. Pola biasanya terbentuk selama 3 hingga 6 bulan. Ini dalam time frame daily ya. Dan tren turun sebelumnya harus berusia minimal 3 bulan. Nah, sekarang kita harus memperhatikan tentang garis resistance atas. Perhatikan garis yang ditunjuk arah panah ya. Dibutuhkan setidaknya 2 puncak untuk membentuk garis resistensi atas. Idealnya 3. Setiap puncak harus lebih rendah dari puncak sebelumnya. Seperti yang terlihat di layar Anda. Nah, sekarang kita bahas tentang garis support bawah, seperti yang ditunjukkan arah panah itu. Setidaknya 2 lembah diperlukan untuk membentuk garis support bagian bawah. Setiap lembah harus lebih rendah dari lembah sebelumnya. Seperti yang terlihat di layar Anda sekarang ini, perhatikan baik-baik. Kontraksi, ya. Perlu rekan-rekan ketahui, garis resisten atas dan garis support bawah bertemu untuk membentuk kerucut pada saat polanya matang. Lembah masih breakdown dari posisi terendah lembah sebelumnya. Tetapi penetrasi ini semakin dangkal. Lembah yang lebih dangkal menunjukkan penurunan tekanan jual dan menciptakan garis support bawah dengan kemiringan negatif. Nah, sekarang kita perhatikan resistance break yang ditunjukkan dengan arah panah tersebut. Konfirmasi bullish dari pola ini tidak dapat dikonfirmasi sebelum terjadi penembusan garis resistance dengan cara yang meyakinkan.
selalu lebih bijaksana jika kita bersedia untuk menunggu penembusan ke atas titik puncak sebelumnya, atau kita sebut dengan resistance, atau yang ditunjukkan dengan garis warna biru yang atas itu, yang di panah itu, ya. Untuk apa? Untuk konfirmasi lebih lanjut. Setelah resistance ditembus, terkadang ada koreksi untuk menguji level support yang baru ditemukan. Jadi, level resistance tadi yang kena break tadi berubah menjadi support. Nah, sekarang kita perhatikan volume. Volume adalah unsur penting untuk mengkonfirmasi breakout resisten pada pola falling wedge ini. Tanpa peningkatan volume, breakout akan kurang meyakinkan dan rentan terhadap kegagalan. Jadi kalau ini tidak ada kenaikan volume seperti yang terlihat pada layar Anda sekarang ini, maka ada kemungkinan itu bisa jadi fake. Falling wedge ini bisa menjadi salah satu pola grafik yang paling sulit dikenali dan sulit diperdagangkan secara akurat. Maka, aturan yang tadi perlu diperhatikan. Selama puncak dan lembah yang lebih rendah terus terjadi, seperti yang terjadi pada pola falling wedge ini, maka sebuah aset atau securities tetap berada dalam keadaan downtrend. Ya, perhatikan gambar di layar ini. Seandainya pola ini terus terjadi, lalu kemudian tidak ada breakout resistance yang diikuti dengan volume, maka itu arahnya belum membalik ke atas, tapi masih downtrend. Falling wedge ini digunakan untuk melihat penurunan momentum downtrend dan memperingatkan analis teknis tentang potensi pembalikan tren. Meskipun tekanan jual mungkin berkurang, bull tidak akan menang sampai resistance ditembus. Seperti kebanyakan pola, penting untuk menunggu penembusan dan menggabungkan aspek lain dari analisis teknis untuk mengkonfirmasi sinyal. Seperti yang terlihat di layar Anda saat ini, ya. Kenaikan atau breakout-nya diikuti dengan kondisi indikator lain yang mendukung.